Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3 atau bangun ruang. Yang di dalamnya itu membahas tentang sudut antara dua buah garis. Dan mungkin nanti juga ada sudut antara dua buah bidang atau sudut antara garis dengan bidang. Hanya saja kali ini yang kita bahas adalah sudut antara dua buah garis. Nah, sudut antara dua buah garis, dua garis itu kemungkinannya pada bangun ruang itu ada dua. Yang pertama, dua garis tersebut berpotongan. Jadi sudut yang dibentuk oleh dua buah garis, kemungkinannya yang pertama adalah kalau dua garis tersebut berpotongan. Kalau misalkan dua garis tersebut berpotongan, misalkan ada garis L, kemudian garis K, maka garis tersebut keduanya berpotongan akan membentuk sudut. Nah, sudutnya kemungkinannya adalah yang pertama seperti ini sudutnya. Nah, misalkan ini adalah sudut alfa, kemudian kemungkinan yang kedua sudutnya adalah seperti ini. Ini adalah sudut beta misalkan. Nah, sedangkan sudut yang ini itu akan sama dengan sudut alfa, sedangkan yang sebelah sini akan sama dengan sudut beta. Karena dua buah garis kalau berpotongan, maka akan ada sudut yang sama yang dibentuk, yakni sudut yang saling bertolak belakang. Ini adalah sudut yang bertolak belakang, sudut alfa dengan yang sebelahnya, kemudian beta dengan yang sebelahnya. Di mana alfa ditambah beta, ini jumlahnya akan sama dengan 180 derajat, membentuk sudut berpelurus. Jadi alfa dan beta ini dikatakan sudut yang saling bersuplemen, di mana jumlah keduanya itu sama dengan 180 derajat. Itu yang pertama, jadi sudut yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan. Kemudian yang kedua, sudut yang dibentuk oleh garis bersilangan. Nah, misalkan ada dua buah garis, garisnya adalah garis K dan garis L. Untuk menentukan sudut dari dua buah garis yang bersilangan ini, maka kita bisa menggeser salah satu dari garis keduanya. Misalkan kalau garis K yang kita geser sehingga berpotongan dengan garis L, maka nanti bentuknya akan seperti ini, sehingga dia akan membentuk sudut, misalkan sudut alfa. Adalah sudut alfa. Di mana garis K-nya kita geser sampai dengan memotong garis L. Bisa juga yang digeser adalah garis L-nya yang digeser. Jadi kalau yang tadi yang digeser adalah garis K-nya, kita geser sehingga memotong garis L sehingga membentuk sudut alfa. Nah, kali ini yang kita geser itu adalah garis L-nya. Jadi garis L-nya kita geser sedemikian hingga memotong garis K, maka terbentuk sudut alfa. Yang sudutnya pasti akan sama dengan sudut dengan menggeser garis K-nya sehingga memotong garis L. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan membahas sebuah contoh soal. Nah, misalkan pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya adalah 10 cm, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh garis-garis. Yang pertama yang A, itu besarnya sudut yang dibentuk oleh perpotongan garis BC dan BD.
sudut yang dibentuk oleh garis BD dan BG, kemudian yang C garis BC dan AH, kemudian yang D garis CE dan DH. Nah, misalkan kubusnya saya buatkan seperti ini gambarnya. Kubusnya adalah kubus ABCD EFGH. Jadi kita buat kubusnya ABCD EFGH. Ini misalkan A, ini B, kemudian ini adalah C, ini D, kemudian ini adalah E, dan ini titik F, kemudian ini adalah G, dan ini adalah H. Dengan panjang rusuknya adalah 10 cm. Berarti semuanya panjang, lebar, dan tingginya sama, yakni 10 cm. Nah, yang pertama, yang A, kita akan membahas atau menentukan besar sudut yang dibentuk oleh garis BC dan BD. Nah, garis BC, kemudian garis BD. Garis BC dan garis BD. Kalau kita tarik garis, ini adalah garis BD. Jadi BC dan BD. Nah, garis BC dan BD itu berpotongan di titik B. Yakni sudutnya berarti yang dibentuk adalah sudut CBD. Jadi ini adalah sudut CBD yang dibentuk. Karena BD merupakan diagonal bidang, nah sedangkan bidang ABCD itu merupakan persegi, maka berarti BD itu memotong ABC itu setengah daripada sudut ABC. Sehingga besarnya sudut CBD itu sama dengan besarnya sudut ABD. Karena sudut CBA atau ABC adalah 90 derajat dibagi 2, berarti besar sudutnya adalah 45 derajat. Sehingga sudut yang dibentuk oleh garis BC dan BD itu besarnya adalah 45 derajat. Sehingga garis yang dibentuk oleh BC dan BD ini besarnya sama dengan 45 derajat. Yakni sudut CBD atau DBC. Kemudian yang kedua, sudut yang dibentuk oleh garis BD dan BG. Garis BD dan BG. Garis BD kemudian dengan BG. Garis BG itu ini garisnya. Nah, garis BD dan garis BG itu berpotongan di titik B. Kita akan mencari besarnya sudut DBG. Jadi ini besar sudutnya berapa? Nah, kalau misalkan kita tarik garis dari titik D ke G, kita tarik garis titik D ke titik B, titik G, maka kita perhatikan BG itu merupakan diagonal bidang, di mana bidang BCGF itu bentuknya persegi. Kemudian BD itu juga merupakan diagonal bidang, di mana ABCD merupakan bidang persegi. Kemudian DG itu juga merupakan diagonal bidang CDHG yang juga merupakan persegi. Sehingga ketiganya merupakan diagonal bidang semua. Yang panjangnya itu sama, panjangnya sama. Jadi segitiga BDG itu merupakan segitiga sama sisi. Karena sisi-sisinya merupakan diagonal bidang. Nah, karena diagonal bidang itu panjangnya sama, sehingga membentuk segitiga sama sisi. Besarnya sudut segitiga sama sisi, ketiga sudutnya sama, yakni sama dengan
180 derajat dibagi 3 atau sama dengan 60 derajat. Berarti besar sudut yang dibentuk oleh garis BD dan BG itu sama dengan 60 derajat. Jadi sudut yang dibentuk oleh garis BD dan BG itu sama dengan 60 derajat. Baik, nah sekarang kita akan menentukan yang C. Berapakah besar sudut yang dibentuk oleh garis BC dan AH. Garis BC dan AH. Kita lihat garis BC. Ini adalah garis BC, kemudian AH. Nah, ini adalah garis AH. Garis AH merupakan diagonal bidang. Nah, kedua garis ini, BC dan AH merupakan garis yang saling bersilangan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menentukan garis sudut yang dibentuk oleh dua buah garis yang bersilangan, maka kita menggeser salah satu garis tersebut. Nah, BC terletak pada bidang ABCD. Kalau kita geser, maka BC itu sejajar dengan AD. Jadi kalau digeser sampai berpotongan dengan garis AH, maka BC ini akan berimpit dengan garis AD. Sehingga sudut yang dibentuk oleh garis BC dan AH itu bisa diwakili oleh sudut yang dibentuk oleh garis AD dan AH. Sehingga sudutnya adalah sudut BAH. Jadi ini besar sudutnya berapa? Nah, karena AH merupakan diagonal bidang dan bentuknya merupakan bentuk persegi, maka garis AH itu membagi sudut DAE itu sama besar. Karena sudut DAE adalah 90 derajat, berarti dibagi 2 sama dengan 45 derajat. Berarti sudut yang dibentuk oleh garis BC itu diwakili oleh sudut yang dibentuk oleh AD dan AH. Sehingga besarnya adalah 45 derajat. Jadi besarnya ini adalah sama dengan 45 derajat. Nah, kemudian yang terakhir, yang D, berapakah besar sudut yang dibentuk oleh garis CE dan DH? Kita lihat CE dan DH. Nah, CE itu kita tarik garis dari ini ke sini, CE. Kita tarik garis CE dan DH. Ini CE. Nah, ini garis CE. Kemudian DH. DH adalah ini. Nah, ini adalah DH. Nah, DH itu terletak pada bidang CDHG. Jadi, DH terletak pada bidang CDHG. Sehingga kalau kita geser garis DH, kita geser sedemikian hingga nanti memotong garis EC, maka garis DH itu sejajar dengan garis CG. Sehingga garis DH yang bersilangan dengan dengan EC, kalau kita geser sehingga memotong dengan EC, maka dia akan berimpit dengan garis CG. Sehingga sudut yang dibentuk oleh garis DH itu bisa diwakili oleh DH dan EC itu bisa diwakili oleh sudut yang dibentuk oleh CG dan EC atau CE. Jadi sudut yang dibentuk oleh DH dan EC itu bisa diwakili oleh sudut yang dibentuk oleh CG dan CE. Sehingga ini adalah besar sudutnya. Nah, kalau kita tarik garis,
ke CG, dari E ke G, maka akan terbentuk segitiga yang siku-sikunya di titik G. Siku-sikunya di titik G. Nah, kalau kita buatkan segitiganya, kita buatkan segitiga CEG. Kalau kita buatkan segitiga CEG, itu bisa seperti ini. Ini adalah E. Kemudian G-nya di sini, siku-siku. Ini siku-sikunya. Kemudian ini adalah C. Di mana panjang C-nya itu sama dengan 10. Kemudian EG itu merupakan diagonal bidang persegi. Karena panjangnya 10, maka panjang diagonal persegi itu sama dengan 10 akar 2. Karena rumus dari diagonal persegi itu adalah S akar 2, di mana S merupakan panjang sisinya. Karena panjang sisinya 10, berarti EG itu sama dengan 10 akar 2. Nah, kita akan menentukan sudut yang dibentuk oleh CG dan CE. Berarti ini besar sudutnya yang kita cari. Misalkan ini adalah alfa. Nah, dari sini untuk menentukan besar sudut C, kita bisa menggunakan sisi depan. Ini adalah sisi samping, sisi miring. Pada segitiga sisi miring, kemudian sisi samping. Karena yang diketahui adalah depan dan samping, maka kita bisa menggunakan tangan. Kita mencari besar sudut alfa, maka kita menggunakan tangan. Tangan sudut alfa itu sama dengan, tangan adalah tan desa, depan per samping. Depannya adalah 10 akar 2, kemudian sampingnya adalah 10. Sehingga kita sederhanakan, hasilnya itu sama dengan akar 2. Kemudian akar 2. Jadi tangan alfanya itu sama dengan akar 2. Nah, untuk mencari besarnya dari sudut alfa, kita, karena yang diketahui adalah tangan alfa yang sama dengan akar 2, untuk mencari besar sudut alfa, maka kita menggunakan inverse-nya atau arces tangannya. Arces tangan. Jadi kalau di kalkulator, kalau menggunakan HP, biasanya di sana akan ada arces tangan. Arces tangan alfanya itu berapa hasilnya. Nah, kalau kita cari menggunakan alat bantu HP, nah, kita tekan tombol di sini. Jadi kalau menggunakan bantuan kalkulator pada HP untuk menentukan arces tangannya, maka kita tekan tombol yang ini. Nah, sehingga di sini ada, nah karena masih belum muncul untuk arces tangannya, maka kita tekan tanda panah ini sehingga muncul. Nah, ini ada tangan pangkat negatif 1. Ini merupakan arces tangan atau inverse dari tangannya. Jadi kita tekan sehingga nanti akan muncul di atas itu A tangan, arces tangan. Nah, arces tangan. Kemudian karena kita mau mencari besarnya sudut yang hasil tangannya adalah akar 2, berarti kita buat akar 2-nya. Kita tekan tombol akar 2. Bentar, ini masih kembali lagi. Nah, ini. Nah, kita tekan tanda panah ini karena akar 2-nya ada di halaman yang tadi. Nah, di sini sudah muncul akar. Nah, kemudian akar 2-nya kita cari akar 2. Nah, ini adalah 2-nya. Nah, di sini sudah muncul besar sudutnya adalah 54,7356 dan seterusnya. Atau bisa juga kita tekan tombol sama dengannya.
tombol ini sama dengan, nah muncul di sini besarnya adalah 54,7356 dan seterusnya. Kalau kita bulatkan bisa menjadi 54,74 derajat. Jadi demikian untuk mencari menggunakan alat bantu kalkulator. Jadi kita bulatkan menjadi 54,74. Jadi arcus tangan alfanya itu atau sama dengan alfanya itu sama dengan 54,774. Jadi alfanya, sudut alfanya berarti sama dengan 54,74 derajat. Itu adalah alfanya. Nah, demikian pembahasan kita tentang menentukan sudut yang dibentuk oleh dua buah garis, yakni garis yang berpotongan ataupun garis yang bersilangan. Kalau garis yang berpotongan, kita bisa langsung menentukan sudutnya, tetapi kalau garis yang bersilangan, maka kita harus menggeser salah satu garisnya, sehingga memotong di sebuah titik. Demikian pembahasan kita tentang menentukan sudut dua buah garis, baik yang berpotongan maupun bersilangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.